Dan Hai tidur sayang. membaca. Aduh. Kalau kita kalikan sebulan, Iya. it means you Iya banyak. berarti ada jutaan dong. Iya, puluhan juta dong. Puluhan juta dong. Apaan sih lu? Apaan sih lu? Bayar dulu. Are you ready? Alright, baby, time is yours. Saya bersama pacar. Halo Zizi. Halo. Gimana kabarnya? Maunya apa? Baik. Baik ya. Baji. Iya, harusnya membuat saya langsung halu di awal-awal ini. Oke. Karena di TikTok saya lihat Kakak Zizi ini luar biasa sekali. Live streamingnya, aduh, memang membuat orang kayak merasa semua Melayang. itu, ya melayang, merasa semua memiliki Zizi. Oke. Itu it's okay, it's fine, It's okay. it's okay ya. Selagi dia bisa bahagia, kenapa tidak? Wah, dan. Tapi Zizi pertama kali saya lihat kan waktu itu saya buat konten, terus konten saya itu di repost dan saya lihat Kakak Zizi Instagramnya @hayyusef. Siapa ini? Wah, saya kira orang Jakarta. Jakarta. Dan ternyata orang Maros. orang Maros. Orang Maros jika. Orang Maros juga, orang Sulawesi Selatan. Kakak, ini kan TikTok luar biasa fenomenalnya. Dan saya lihat semua bahkan pengguna sekarang terbanyak ini itu TikTok. Dan Anda main di TikTok luar biasa, followersnya banyak Sekarang sekali. lebih fokus di TikTok daripada di Instagram. Kenapa? Karena di TikTok bisa produktif, Oke. menghasilkan. Wih, itu kamu cantik banget itu. Wih, ini, ya, itu menghasilkan. Bukan hanya sekedar entertain. Bukan hanya sekedar, kan biasanya image orang-orang itu kalau TikTok alay. Ataupun gabut, buang-buang waktu. Ya. Tapi sebenarnya kita bisa berkreasi. Oh begitu. Iya. Sudah berapa lama di TikTok? Baru sekitar 3 bulan. Baru 3 bulan. Fokusnya baru sekitar 3 bulan. Sejak kapan kemudian Kakak Zizi tahu bahwa TikTok ini bisa punya penghasilan? Dari salah satu streamer hot. Kan kalau di TikTok ada live hot. Nah terus di situ ada perempuan yang live, terus dikasih gift sama orang. Nah terus dia bilang, ayo giftnya yang banyak biar aku bisa beli AC gitu kan. Terus ya udah di situ kayak menghasilkan ini, kayak maksudnya bagaimana tuh? Jadi buka Safari, terus saya ketik cara menghasilkan di TikTok. Dengan live terus dikasih gift. Ya sudah dari situ. Dan ternyata sebelum saya cari tahu sudah ada yang gift Kak, tapi nggak mengerti Kak. Kukira cuman stiker biasa yang dikasih begitu. Iya, kayak di WA. Kayak gitu. Iya. Ternyata itu bisa transfer ke PayPal terus ke nomor rekening langsung. Dan bisa juga dicairkan langsung pastinya. Setiap hari Kak. Masuk ke rekening pribadi. Wow. Sorry to say Kakak Zizi, bagi saya kan TikTok awalnya stigmanya negatif banget. Goyang-goyang. Ada yang bilang karena seksi kok begini. Iya. Sebenarnya tujuanku bukan mau main TikTok kontennya seksi, bukan, tapi karena ya mengalir aja. Kalau misalnya tiba-tiba baju begini terus mau live ya udah begitu. Tapi spontan aja. Spontan. Jadi tidak direncanakan. Jadi semua tidak direncanakan. Tapi bagaimana misalnya ketika orang menganggapmu seperti itu? Ya, kayak biasanya misalnya kalau live kemarin beberapa saya lihat rata-rata komen-komennya yang cowok-cowok itu kan. Sebenarnya saya live nggak pernah baca komen kayak gitu. Jadi yang ku baca tuh kayak ngobrol sama orang yang tidak kupandang gitu. Iya betul. Hai, apa kabar sayang? Jadi aku lagi abis makan nih gini. Jadi nggak pernah kayak saya respon komen-komen yang kayak begitu. Kayak begitu ya. Oke. Dan karena saya melihat takutnya karena bahkan sekarang anak-anak kecil juga sudah banyak main di TikTok. Tapi biasa ke bank. Kayak ke band ya? Oh ya, karena TikTok dia ada batasan usia. Kayak Bigo. Oh, betul. Ada batasnya. Kayak kemarin kan yang viral itu ke band. Luar biasa. Terus Kakak Zizi, sebenarnya statusnya kamu ini jomblo atau memang punya banyak pacar atau gimana sih?
Atau pernah mungkin punya perasaan disakiti mantan? Of course, Yang yes. Oh, of course, yes. Terus gitu gimana? Kalau realnya nggak punya pacar, pasti kalau ada pacarku dia marahin atau kenapa kok begitu. Tapi karena merasa Kak sendiri itu bahagia itu nggak harus punya pacar. Oke. Iya, jadi disupport dari orang-orang itu, dari buaya-buaya itu. Dari buaya-buaya itu. Dari buaya-buaya itu. Iya. Tapi ada memang yang pernah sudah ketemuan dengan para followers TikTok tak? Rencana kan banyak yang setiap saya live biasanya saya baca kayak Kak bikin grup gitu. Jadi kalau misalnya mau live share di situ. Terus banyak yang bilang Kak ketemuan yuk, Kak gini yuk. Mungkin next time bakal bikin meet and greet bareng mereka. Luar biasa. Itu memang cepat sekali naik ya. Dan itu 40.000 itu dalam waktu 1 bulan. Dalam 1 bulan. Sebelumnya 200, 100. Jadi setiap habis live itu bertambah terus. Habis live bertambah kayak 500 atau 1.000. Pada saat you live lu ngapain? Ya bikin apa aja kadang mau makan terus. Kenapa harus pacar halu? Nah awalnya itu live biasa toh, lagi makan terus banyak komen-komen yang kayak kan waktu itu viewersnya masih sedikit, jadi masih kubaca gitu, typingnya terus ada yang bilang kak bilang halo, contohnya namanya Eno, halo Eno sayang jangan lupa makan ya. Nah terus saya bilang halo Eno sayang jangan lupa makan ya. Terus di situ abis typingan itu ada lagi kak ngomong ini dong, kak ngomong ini. Abis itu langsung halo, bener-bener halo. Nah dari situ kemudian muncul inspirasi untuk nama TikToknya. Nah pacar halo. Pacar halo. Ya. Dari situ ya. Yang kemudian komen-komen orang penontonnya sampai ribuan, ratusan ribu. Iya. Apalagi kalau live-nya itu jam 12 sampai jam 3 biasanya kan. Itu yang nonton sampai 15.000. Iya. Saya kan pernah you DM saya, you WA dan sebagainya, nonton live saya untuk bagaimana kemudian bisa menghasilkan bagaimana proses kemudian orang bisa menghasilkan dari TikTok. Saya nonton dan sebagainya. Itu kayak tidak seolah-olah jam 12 malam sudah dini hari. Segar sekali kok kelihatan gitu. Dan itu kamar yang latar orange ya. Latar orange itu andalan banget di atas kasur dan sebagainya. Dan tidur bobo cantik. Dan Hai tidur sayang. bobo cantik. Aduh. Luar biasa. Sampai ada gift yang paling terbesar pernah apa dikasih? Semalam ada red card gold mine sama kalau yang paling sering sih dapat konfeti yang 100 poin itu. Tapi kalau yang red card itu harganya 7.000 poin. 7.000 poin itu 1,6. So saya let's to the point langsung, kira-kira per hari you dapat berapa dari TikTok? Sebenarnya saya kan karena sebelumnya kerja di perusahaan. Perusahaan apa itu? Ya ada deh, travel agent. Nah di situ kan ada target kan, jadi kebiasaan. Jadi setiap hari saya menargetkan 300 ribu rupiah per hari. Tapi biasanya lebih kalau misalnya ada yang kasih red card atau gold mine kan itu lebih. Kayak semalam kayak gitu. Berarti range-nya kira-kira 300 sampai per hari? 300 sampai pernah soalnya 600 lebih. 600 ribu. Kalau kita kalikan sebulan, it means you. Iya banyak. Berarti ada jutaan dong. Iya. Puluhan juta dong. 10 juta. Kalau disuruhin itu kan biasanya saya live juga potong-potong kayak. Iya. Kalau lagi ndak mood tiba-tiba udah dulu ya gitu. Udah dulu ya. Kalau misalnya ada komen yang pas kulihat tertuju. Kena sekali kayak udah dulu ya. Bye bye. Tapi nggak pernah aja bilang nggak suka kak komen begini, paling langsung saya blok. Oh begitu ya? Ya karena saya rata-rata sorry tuh saya kakak Zizi, karena biasa ada komen-komen yang buruk sekali, misalnya disuruh pakai tank top. Iya kalau itu kan biasanya kan kontenku kan di situ bionya galak tapi penyayang. Jadi biasa kalau ada yang kak pakai ini dong, apaan sih lu bayar dulu gitu tapi bercanda. Jadi semua konteksnya yang kakak Zizi tampilkan di TikTok itu hanya sekedar halu dan sebenarnya kakak Zizi tidak seperti itu orangnya. Of course, ya, orang Maros ini. Iyalah masa. Orang Sulsel ini. Iya. Enggak lah. So bagaimana tanggapan orang tua? Orang tua tahu tidak? Kalau orang tua
orang tua kan orang ini ya, bukan anak kayak sekarang Iya, berkembang betul, ke situ. betul. Cuman tahu kayak lagi live udah, nggak tahu penghasilan, Iya, nggak betul, tahu betul. apa-apa. Nggak tahu Tapi apa-apa. kalau saudara tahu semua. Tahu semua. Karena kan dia lebih. Dan tidak pernah, belum pernah dapat teguran atau apa misalnya dianggap sudah kelewatan ini. Enggak lah, kan Enggak nggak lah. kelewatan juga. Nggak kelewatan. Iya kan semua orang tua punya beda-beda persepsi. Kalau dia lihat anaknya seperti itu atau segala macam, berarti saat ini what's your job? In sosmed? Sosmed. Buh, Karena 100%? 100% penghasilan dari sosmed utamanya TikTok. Enggak 100%, ada juga bisnis kecil yang saya jalankan. Wow, bisnis apa itu? Travel. Travel. Iya. Kayak open trip. Oke. Jadi selama pandemi COVID-19 ini masih buka atau sudah pernah mengakses beberapa lokasi? Lokasi apa tuh? Maksudnya untuk travelnya, untuk berpergian? Belum. Karena kan lagi COVID. Lagi COVID, jadi punya keterbatasan. Sebelumnya di travel. Jadi kerja di travel tapi punya travel juga. Kalau saya minta Kakak Zizi untuk menyampaikan ke netizen, ke teman-teman di penonton, kalau mereka ingin memulai TikTok, apa sarannya Kakak Zizi? Terutama yang sih, kan selama ini orang hanya kalau mau lihat entertain, apalagi kami yang cowok-cowok ya, kalau buka beranda itu selalu yang muncul. Memang kebanyakan di FYP kita itu kan rata-rata semua seperti itu, entertainnya sih. goyang-goyang dan sebagainya. Karena sebenarnya di TikTok itu dance sebenarnya awalnya. Sebenarnya. Tapi karena banyak orang yang lebih kreatif gitu, ada yang kontennya mengedukasi, Ada ya, konten kayak edukasi? dokter dia bahas kesehatan, kayak kalau makan tuh kayak gini, kalau sakit perut tuh minum obat ini gitu, banyak. Oh, ada konten edukasi juga ada di yang TikTok. cuman receh marah-marah, ada yang cuman mimik wajah di lucu-lucuin gitu, banyak. Ada yang make up. Awalnya sebenarnya dance. Jadi yang you mau bilang ke teman-teman ini seperti apa sih untuk menggeluti TikTok misalnya? Karena sebenarnya tuh TikTok untuk menjadi seorang streamer di TikTok menurutku nggak mudah, karena ada beberapa temanku yang coba dan tidak seperti saya gitu. Maksudnya dari typingan, dari viewersnya, jadi harus betul-betul pikirin konten dulu, kontennya apa gitu. Kalau misalnya sudah dapat konten baru. Jadi Kakak Sisi cuma duduk nyapa-nyapa, receh gitu. Receh memang ya? Receh banget gitu. Receh banget. Tapi bisa menghasilkan ya? Iya. Makanya kayak semalam cuman ditemenin makan gitu. Terus habis makan udah. You makan, you live. Iya. Dan you dapat. Gokil. Live itu semalam hampir 1 jam. Terus stop live. Terus ada yang nge-DM, kakak dia kirimin screenshot udah mau top up, tapi karena saya udah berhenti live, dia chat baru mau kasih red card tapi udah selesai, kak live lagi dong. Ya udah, jadi live kedua kali langsung dia kasih. Langsung dia kasih. Jadi banyak yang bilang udah diapain aja sampai dikasih itu. Oh, sampai ada yang pernah tanya gitu? Banyak udah banget. Diapain aja? Ngasih apa? Dia mikirnya tuh image TikTok itu sama dengan Bigo. Karena kan rata-rata di Bigo kan ada namanya konten keindahan. Karena sebelumnya kan saya pernah bergabung di Bigo tapi stop gara-gara nggak bisa gitu. Udah kayak apa gitu masuk di Bigo kan. Jadi kayak nggak bisa lagi, terus di TikTok fokusnya. Sama ada satu lagi aplikasi yang dibayarnya itu per menit. Ada. Gitu. Jadi memang keseharianmu ini Zizi memang banyak berbicara dengan orang-orang halu, orang-orang yang tak terlihat gitu. Terlihat. Kira-kira mau sampai kapan? Ya menurutku malah saya mau fokuskan satu konten yang betul-betul halus semua. Kan kalau sekarang kan random, ada yang dance, ada yang ngelawak, ada yang apa. Kalau sekarang emang mau yang halus semua biar ya kontennya jelas gitu. Karena ya, kalau diseriusin ini bisa menghasilkan lebih banyak lagi. Jadi memang lebih spesifik halu gitu ya. Halu. Apakah kemudian Zizi sendiri yang seperti ini atau juga banyak yang similar, yang sama mirip-mirip lah ala-ala. Pokoknya memang orang buat halu. Ada deh kayaknya di Instagram. Ada deh ya. Tapi kalau sejauh ini belum pernah lihat di FYP yang halu. Di TikTok.
yang di Anda. TikTok. Oke. Nah sekarang Kakak Sisi, saya mau tahu dong bagaimana kalau Kakak Sisi lagi TikTok, boleh mungkin kita preview bareng, lihat misalnya, pilih aja. Udah. Luar biasa. Itu wow, saya langsung memang halu. Halo. Itu halu. Dari mana sih sebenarnya itu kata-kata halu? Iya, itu? dari mana ya halu? Itu Halusinasi, oh benar. halusinasi. Wah, kok aja orang berhalusinasi ya? Dan memang kebanyakan memang cowok yang follow ya. Karena viewersku itu 99,9% cowok. Tapi pernah ada satu cewek yang betul-betul dia give terus sampai saya tanya, kenapa gitu? Kenapa ya? Kalau nonton saja wajar kan, tapi kalau sampai give kayak pasti ada sesuatu yang berbeda. Betul. Selama ini Kakak Sisi hasil dari TikTok diapain? Dibuang. Dibuang. Enggak, maksudnya Disimpan, disimpan. ditabung untuk keperluan-keperluan tertentu. Iya. Mungkin nanti bakal bikin studio mini juga biar Studio lebih mini. kalau misalnya live lebih menarik. Betul, lebih menarik. Karena Tapi sebenarnya kontennya emang di bobo manis. iya, sebenarnya Anda tidak perlu buat studio mini kalau saya. Iya sih. Cukup di atas kasur itu yang karakter warna dinding orange itu sudah itu karakter lu banget tuh. Tapi sekarang you datang ini dalam keadaan menggunakan baju pacar halu. Pacar halu. Wih. Sampai ada bajunya. Sampai ada bajunya. Ada yang buatin. Ada yang buatin? Iya. Oh, bukan buat sendiri. Bukan. Ini Dari- di endorse. Dari Salah satu apa nih di belakang nih. Nih. mereknya Lontara. Lontara. Lontara.com. Lontara.com. Luar biasa. Oke. Dikasih. Sukses terus Kakak Sisi. Oke. Luar biasa dan jangan berhenti membuat kami halu. Oke. Para buaya-buaya ini. Pasti karena itu kesukaan saya. Oh begitu kah? Oh iya, berarti semua laki-laki, Anda menganggap semua laki-laki buaya berarti dong? Iya. Menganggap semuanya bercanda, menganggap semuanya ya tidak ada yang serius. Iya, tapi masalahnya kalau ada yang serius gimana? Gimana ya? Gimana dong? Iya, karena ya nggak Anda, apa-apa. karena Anda sudah membuat orang berhalusinasi. Sebenarnya mungkin kalau saya buka direct message-nya pasti ada yang serius atau pasti. Pasti. Tapi karena tidak pernah buka, jadi yang nggak tahu Oh begitu? dan nggak mau tahu. Nggak mau tahu. Intinya saya halu-halu, bikin halu-halu. Terserah dia mau baper atau enggak, terserah dia. Kalau misalnya nanti ada yang datang ke rumah langsung atau ngajak ketemuan dan pengen serius. Waduh, gimana Iya, nih? karena you harus bertanggung jawab terhadap halu yang lu buat sendiri, men. Untuk ke situ belum dipikirin sih Belum dipikirin, sebenarnya. ya. Lebih fokus dulu buat orang melayang terbang gitu. Soalnya you still young. Perasaan tua mak deh. Iya, still young deh. Karena kan generasi Z, bukan milenial. Asik, luar biasa. Berarti selama ini kebanyakan di Maros atau di Makassar? Di Maros. Di Maros. Tapi rencana bulan depan mau balik ke Jakarta. Mau balik ke Jakarta, kembali beraktivitas yang seperti dulu lagi, kerja gitu. Rencana mau kerja. Rencana mau kerja, bukan kan sudah cukup? Sebenarnya dari bulan November kemarin daftar beasiswa dan kebetulan sudah lolos di tahap kelima. Jadi sudah tes kesehatan 1 tahap lagi. Oh, luar biasa. Terakhir, kalau kemudian orang nanti sudah bosan dengan halu-halu yang Kayaknya Zizi nggak pernah buat, bosan deh. yakin Iyalah. tidak ada rencana membuat inovasi baru, halu yang gaya apa misalnya, atau model apa misalnya, Menurutku kayaknya nggak bakal bosan. gak bakal bosan ya. Menurut posisi di mana kira-kira kelebihannya? Kelebihannya Pada saat you apa sehingga betul-betul orang akan stay pada kontenmu? manja. Manja, coba manjanya bagaimana? Aduh sayang, gitu-gitu. Aduh sayang, aku sakit kepala, aku lapar. Aku kan biasanya kalau live begitu. Oh gitu. Aduh sayang aku lapar. Selain Biasa itu langsung, aduh gitu, aduh banyak bantu apaan sih, gak ngerti oh, gitu. gitu deh. Jadi langsung orang kayak merasa memang you minta bantuan, you minta tolong ke dia.
Aduh sayang apa segala macam. Aduh sayang, kamu udah makan belum? Kalau lagi mood, apalagi kalau banyak yang gift itu semangat langsung. Aduh sayang, aduh kamu anak mana sih sayang, gitu-gitu. Sampai ada yang minta nanti saya kasih red card 2 kali tapi buatin video pakai foto saya kayak gini. Kemarin udah sempat saya post tapi udah dihapus lagi. Gokil. Terus kalau misalnya coba deh lihat followingku pasti cuman sekitar 30-an. Yang saya follow itu yang cuman ngasih gift minimal 100 poin. Jadi kalau dan itu berlaku 5 hari. Jadi kalau misalnya setelah dia ngasih 100 poin saya follow, 5 hari kemudian dia nggak ngasih lagi, mau itu 1 poin, saya unfollow lagi. Strateginya ini kurang ajar, betul. Strategi marketing, S3 marketing. Iya. Luar biasa. Oke Sisi, thank you banget sudah hadir. Akhirnya saya punya juga wawasan sedikit tentang TikTok yang selama ini saya jijik. Jijik sekali mau bikin, tapi kemudian saya juga punya TikTok, guys. Awalnya juga saya kayak apa ini buang-buang waktu. Ternyata di TikTok bisa dapat uang, bisa jajan. Cuman duduk doang. Nggak berkeringat gitu. Ya. Oke, luar biasa. Thank you banget. Terima kasih. Kita ketemu di lain kesempatan dan saya akan selalu stay nonton live selanjutnya. Jangan lupa di gift. Kalau enggak di unfollow. Masalahnya ini kita belum dapat anunya ini, belum cukup ini giftnya. Jadi harus banyak kumpulkan dulu gift. Koin ya, apa koin. Oke, thank you banget Kak Gesi. Kami sama.